tapi bohong. Halo Sobat Farmasi dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama saya Leonard Junior Ladabo dari kelas Farmasi C semester 1, tentunya dari Universitas Citra Bangsa. Ya, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai reaksi identifikasi kation dan anion. Ya, kita masuk pada teori kation dan anion. Sebelum kita masuk pada teori kation dan anion, kita tentu saja harus mengetahui apa itu ion sendiri. Ion adalah atom atau gugusan atom yang bermuatan listrik. Ya, kation sendiri adalah ion yang bermuatan positif, yaitu ion yang tertarik ke katoda selama elektrolisis. Dalam alat elektronik vakum, elektron dipancarkan oleh katoda atau mengalir ke anoda. Sedangkan anion adalah ion bermuatan negatif, misalnya ion yang tertarik ke anoda dalam elektrolisis. Dalam tabung hampa elektronik, anoda menarik elektron dari katoda. Dalam alat elektronik vakum, elektron dipancarkan anoda dan mengalir ke katoda. Tujuan identifikasi kation dan anion ini dilakukan agar kita dapat mengetahui jenis-jenis kation dan anion yang menyusun suatu serta mengamati apakah terjadi endapan atau tidak. Kita lanjut ke berikut alat dan bahan. Ya, di sini saya menggunakan alat. Yang pertama tabung reaksi. Bahannya yang pertama ada larutan Al2SO43, larutan NaOH, larutan NH3, larutan BaCl2, larutan H2SO4 pekat, larutan HCl encer, larutan HCl pekat, larutan HNO3 encer, larutan HNO3 pekat, dan yang terakhir adalah Aquades. Kita masuk pada prosedur kerja. Yang pertama, prosedur kerja dari ion Al3+. Pertama, kita siapkan 2 tabung reaksi yang telah diberi label dan mengisi 5 ml larutan aluminium sulfat pada masing-masing tabung reaksi. Yang kedua, menambahkan tetes demi tetes larutan NaOH ke dalam tabung sebanyak 8 tetes. Yang ketiga, kita tambahkan larutan NaOH berlebih. Di sini cukup saja 5 tetes. Yang berikut kita amati perubahan yang terjadi. Lalu kita ulangi percobaan tersebut sebanyak 2 atau 3 kali pada tabung kedua dengan mengganti larutan NaOH maksud saya menjadi larutan NH3. Yang terakhir, membandingkan perubahan yang terjadi pada masing-masing tabung. Ya, kita lanjut ke prosedur kerja ion SO4 2-. Yang pertama, kita siapkan 4 tabung reaksi yang telah diberi label dan dengan masing-masing tabung reaksi dengan larutan aluminium sulfat sebanyak 3 ml. Kedua, kita tambahkan 3 ml larutan barium klorida ke dalam masing-masing tabung tersebut. Yang ketiga, kita tambahkan larutan HCl encer pada tabung pertama. Selanjutnya, kita tambahkan larutan HNO3 encer pada tabung yang kedua. Berikut kita tambahkan larutan HCl pekat pada tabung ketiga. Dan yang berikut kita tambahkan larutan HNO3 pekat pada tabung 4. Yang terakhir, kita amati perubahan yang terjadi pada masing-masing tabung reaksi. Kita masuk pada tahap analisis percobaan. Yang pertama, dari data yang kita identifikasi pertama, ion Al3+. Yang pertama, ion Al3+ ditambah NaOH 20 tetes. Reaksi ion Al3+ ditambah 3 NaOH menjadi AlOH3 ditambah 3 Na. Pada percobaan ini terjadi endapan. Yang kedua, identifikasi Al3+
dengan NaOH 40 tetes. Reaksi ion AlOH3 plus ditambah NaOH bereaksi menjadi AlOH3 dengan Na. Pada percobaan ini terjadi endapan. Yang berikut identifikasi Al3+ ditambah NH3. Di sini kita pakai 5 tetes. Reaksi yang pertama, ion Al3+ ditambah NH3 ditambah H2O bereaksi menjadi AlOH4 ditambah NH4. Pada percobaan ini juga terjadi endapan. Yang terakhir, identifikasi Al3+ ditambah NH3 10 tetes. Reaksinya ion AlOH3+ ditambah NH3+ ditambah H2O bereaksi menjadi AlOH4 ditambah NH4S. Pada percobaan ini juga terjadi endapan. Lanjut pada berikutnya, data identifikasi ion SO42-. Identifikasi ion SO42- ditambah HCl. Reaksi BaSO4 ditambah HCl bereaksi menjadi BaCl2 ditambah SO42-. Yang pertama, HCl encer terbentuk endapan tepung atau keruh. Yang kedua, HCl pekat terbentuk endapan tepung, keruh, dan banyak uap. Kedua, identifikasi ion SO42- ditambah HNO3. Reaksi BaSO4 ditambah HNO3 menjadi BaCl ditambah SO42-. HNO encer terbentuk endapan tepung bening, sedangkan HNO pekat terbentuk endapan tepung bening dan ada sedikit uap. Kita masuk pada pembahasan. Hasil percobaan identifikasi ion Al3+ dengan menggunakan larutan NaOH dan larutan NH3 diperoleh endapan. Endapan terbanyak diperoleh pada saat penambahan larutan NaOH dan NH3 yang encer. Pada penambahan NaOH dan NH3 pekat diperoleh endapan yang lebih sedikit. Hal ini disebabkan bila suatu larutan semakin pekat, maka kemampuannya dalam mengikat dan bereaksi dengan ion semakin besar, sehingga endapan semakin sedikit. Bila suatu larutan semakin encer, maka kemampuannya dalam mengikat ion semakin kecil, sehingga endapannya juga semakin banyak. Bila koefisien semakin besar, maka jumlah senyawa tersebut juga semakin besar, sehingga terbukti bahwa larutan encer menghasilkan lebih banyak endapan daripada larutan pekat. Pekat dan encer dilihat dari besar konsentrasi larutan tersebut. Pada identifikasi ion SO42- ditambahkan larutan HCl encer dan pekat serta HNO3 encer dan pekat. Penambahan masing-masing larutan dihasilkan endapan yang jumlahnya berbeda antara tabung yang satu dengan tabung yang lainnya. Penambahan HCl, tabung yang ditetesi HCl pekat, jumlah endapannya lebih banyak dibandingkan dengan tabung yang ditetesi HCl encer. Ini disebabkan karena HCl pekat mempunyai konsentrasi lebih tinggi pada saat bereaksi lebih kuat dengan barium, sehingga jumlah endapan barium klorida yang dihasilkan akan lebih banyak. Sedangkan HCl encer konsentrasinya lebih rendah, sehingga jumlah endapan yang terbentuk sedikit. Selain terbentuk endapan, juga terbentuk banyak uap. Pada penambahan HNO3, jumlah endapan yang terbentuk HNO3 encer lebih banyak dibandingkan penambahan HNO3 pekat. Ini disebabkan karena kemampuan melarutkan HNO3 pekat lebih kuat dibandingkan HNO3 encer, sehingga jumlah larutan pada tabung dengan penambahan HNO3 encer lebih banyak jika dibandingkan dengan tabung pada penambahan HNO3 pekat. Dari penambahan ini hanya terbentuk sedikit uap. Ya, dari sini ada beberapa kesimpulan yang bisa kami tarik dari proses identifikasi kation dan anion tersebut.
Yang pertama, bila semakin encer larutan tersebut, maka endapan yang dihasilkan semakin banyak. Bila larutan semakin pekat, maka endapan yang dihasilkan makin sedikit. Yang kedua, identifikasi dengan ion Al3+, terjadi endapan baik Al3+ ditambah NaOH maupun Al3+ ditambah NH3. Yang ketiga, larutan amonia bersifat basa lemah. Bila dicampurkan dengan larutan aluminium sulfat, membentuk endapan keruh dengan butiran tepung. Yang keempat, identifikasi ion SO4 2- dengan HCl pekat, encer, serta HNO3 pekat dan encer menghasilkan endapan tepung berwarna putih. Pada penambahan HCl pekat, endapannya lebih banyak daripada penambahan HCl encer. Sedangkan penambahan HNO3 encer jumlah endapannya lebih sedikit daripada HNO3 pekat. Sekian video dari saya kali ini, kiranya dapat berguna bagi sobat-sobat farmasi dimanapun Anda berada. Jangan lupa komen, like, and subscribe, dan nantikan video-video saya berikutnya.